Selamat pagi dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita lanjutkan materi kita masih dengan topik yang sama yaitu topik tenses. Kali ini kita akan membahas tenses yang keenam. Tenses apa dan bagaimana penerapannya? Langsung saja ikuti video berikut ini. Welcome back dan kita lanjutkan materi kita, materi tenses. Tetapi seperti biasa, sebelum saya membahas materi tenses yang akan kita pelajari, kita bahas kembali atau kita review materi tenses yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama simple present tense. Yang perlu diingat di simple present tense adalah verb one atau verb one yang ditambah s atau es dan ada auxiliary do atau does. Saya anggap clear. Yang kedua simple past tense, verb to dan auxiliary did. Clear. Ketiga, simple future tense ada modal, shall atau will, kemudian pasangannya verb one. Clear. Yang keempat, past future tense ada modal, should atau would, kemudian pasangannya verb one. Clear. Yang kelima, present perfect tense ada auxiliary, has atau have, pasangannya verb three. Dan apa tenses yang keenam? Oke, sebenarnya dalam melihat nama tenses itu gampang ya. Lihat ini. Pertama present tense diikuti oleh past tense, kemudian future tense diikuti oleh past future tense, kemudian present perfect berarti diikuti oleh past perfect. Gitu ya. Langsung saja tenses yang keenam yaitu past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Oke. Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau tindakan atau kejadian telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Sebenarnya intinya nih ya, telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Lihat kata kuncinya past perfect. Ada kata past berarti dia terjadi di masa lalu, ya. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Saya telah makan nasi sebelum pergi ke mall. Dikatakan tadi, menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, aksi lainnya itu apa? Sebelum pergi ke mall. Dan aksi yang telah terjadi itu apa? Saya telah makan nasi. Jadi past perfect tense-nya di sini adalah saya telah makan nasi. Ini ya, saya telah makan nasi. Oke, kita lanjutkan. Contoh lainnya kira-kira seperti ini. Guru kita telah menjelaskan materi ini 2 kali. Guru kita telah menjelaskan materi ini 2 kali. Ini contoh lainnya ya. Jadi dari sini kita dapat buat note atau hal-hal yang perlu diketahui di dalam past perfect tense. Yang pertama seperti biasa pasti ada subjeknya. Ya, guru. Guru kita ini subjeknya. Kemudian ada kata telah. Kata telah di sini ditranslate menjadi had karena dia bentuk past ya. Jadi auxiliary yang kita gunakan di dalam past perfect tense adalah had. Kemudian menjelaskan adalah verb. Oh, sorry. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk personal pronoun di dalam bahasa Inggris ada 7. I, we, you, they, she, he, it. Kemarin di present perfect tense, nih. I, we, you, they menggunakan auxiliary have. She, he, it menggunakan auxiliary has. Sedangkan di past perfect tense ini kita tidak gunakan. Yang kita gunakan untuk seluruh subjek adalah had. Ya, jadi tidak perlu bingung. Oke, kita lanjut. Menjelaskan tadi adalah verb dan verb yang kita gunakan adalah verb 3 sama dengan present perfect ya. Jadi intinya kalau ada perfect pasti menggunakan verb 3, mau dia present atau mau dia past pasti menggunakan verb 3.
Kemudian objek dan complement atau time channel. Ya, ini materi ini di sini objeknya. Kemudian 2 kali ini termasuk time channel ya. Keterangan waktunya 2 kali. Oke. Jadi dapat kita buat rumus untuk past perfect tense, subject plus head plus verb 3 plus object plus complement. Tapi complement ini tidak selalu harus ada ya. Jadi subject, head, verb 3, object juga sudah merupakan past perfect tense. Oke, kita lanjutkan. Example 1. Tetap saya buat rumusnya supaya tidak lupa. Subject plus head plus verb 3 plus object plus complement. Oke, yang tadi ya. Guru kita telah menjelaskan materi ini 2 kali. Guru kita sebagai subjek menjelaskan verb, materi ini objek, 2 kali complement atau time channelnya, sedangkan telah adalah past perfectnya. Jadi untuk verbnya menjelaskan, explain, explained, explained. Dan yang kita gunakan adalah verb 3-nya. Oke. Langsung kita masukkan untuk form positifnya. Guru kita, our teacher, telah menjelaskan, explained materi ini, this material, 2 kali, twice. Jadi, our teacher had explained this material twice. Oke. Untuk negatifnya, hanya menambahkan notes setelah auxiliary verb-nya. Nih, auxiliary verb-nya adalah had, berarti tinggal tambahkan not setelah auxiliary itu. Jadi, our teacher had not, ya. Our teacher had not explained this material twice. Untuk interrogatifnya seperti biasa, auxiliary-nya dipindahin ke depan. Had our teacher explained this material twice? Nah, perlu saya kasih tahu untuk verb-nya di positif, negatif, dan interrogatif tidak ada perubahan. Ya, sama dengan present perfect tense kemarin, positif, negatif, interrogatif tidak ada perubahan. Intinya kalau ada perfect pasti menggunakan verb 3. Oke, dan jika ada pertanyaan seperti ini, had our teacher explained this material twice? Jawabannya adalah yes, she atau he had, atau no, she atau he had not, atau she or he hadn't. Ya, gampang lah ya, karena tidak ada yang membingungkan. Verbnya tidak ada perubahan. Modalnya correction, auxiliary verbnya had, so nothing. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tetap saya buatkan rumusnya. Contohnya seperti ini. Vira telah menyanyikan lagu bahasa Inggris sebelum lagu bahasa Indonesia. Ingat kembali pengertian dari past perfect tadi. Suatu kejadian telah terjadi sebelum kejadian yang lainnya. Jadi ini menyanyikan lagu bahasa Inggris, kejadian pertama, sebelum menyanyikan lagu bahasa Indonesia, ini kejadian kedua. Ya, ini contoh dari past perfect tense. Verb Vira sebagai subjek, menyanyikan sebagai verb, lagu bahasa Inggris objek, past perfect tense adalah telah, dan sebelum lagu bahasa Indonesia itu komplementnya. Untuk verbnya, bernyanyi. Bernyanyi itu irregular verb ya. Jadi sing, verb 2-nya sang, verb 3-nya sang. Sing, sang, sang. Jadi yang kita gunakan adalah sang ya. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus positif. Vira had, ini salah ya, kok jadi have has di sini. Ini had ya. Oke, this wrong. Vira had sang, verb 3, lagu bahasa Inggris, English song, before Indonesian song ya. Oke, untuk negatifnya tinggal tambahkan not. Vira had not sung English song before Indonesian song. Interrogatifnya pindahin auxiliary ke depan jadi had
Vira sang English song before Indonesian song? Dan ketika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah yes, she had, atau no, she had not. Itu ya. Oh, saya rasa tidak ada yang perlu dibingungkan ya. Karena lebih simpel dari present perfect. Past perfect kita tidak memilih auxiliary verb-nya, karena auxiliary verb yang digunakan cuma satu, yaitu had. Dan verb yang kita gunakan adalah verb 3 saja. I think that's all our material for today, and if you like this video, please like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, and good luck. Bye bye.